Bahkan kadang-kadang gini, mungkin sejarah kita masing-masing loh Pak. Dulu jenengan entah tahun 70, 80, 90 sebetulnya sudah ngaji hikam, sebetulnya sudah ngaji tauhid. Tapi keterangan yang kita dapatkan dari masyayikh itu masih bersifatkan kinayah. Akhirnya bingung kita, artinya belum ada kefahaman. Memang begitu Pak. Beliau saking ngati-ngatine biar nggak ada fitnah di tengah masyarakat. Pertama, beliau tidak akan pernah mau menyampaikan di tengah umum, hanya secara khusus terhadap jamaah yang sudah ada. Itu pun beliau masih menjaga jarak, mengati-ngati. Apa yang beliau sampaikan penuh kinayah-kinayah. Akhirnya jatuhnya Anda susah untuk bisa memahami. Boten wantun Pak, ngomong ngeten boten wantun. Kili wujudi Allah boten wantun. Diplesetkan kau nanti dikatakan sudah makrifat Allah kalau sudah bertemu gali kangkung. Ada mengatakan teracae kuntul miber atau susuane angin. Ini bingunglah kita dulu. Memang sudah benar itu, beliau mengambil satu spekulasi keputusan yang sangat benar. Tapi sekarang sudah tidak Pak. Jadi secara terang-terangan akhirnya mudah kita memahami. Bapak Ibu, sesungguhnya yang punya kehendak memakrifatkan jenengan pada Allah itu Allah, bukan kita. Itu secara hakikatnya, aslinya. Cuman sebelum sampai di situ kita kan punya pandangan syariat. Manusia harus berupaya, harus dia itu berusaha untuk menerima, bisa menerima dinu tauhid, kemudian mengamalkan. Lah ini seakan-akan kita itu terlibat. Lah gitu nggih? Lewat jenengan ngaji setiap bulan gini, terus melakukan zikir, seakan-akan kita. Tapi kalau sudah jedok di makrifat, kitanya kemana Pak? Nggak ada dah. Berarti yang membuat semua hal itu mulai proses hanyalah Allah. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata arrofa ilaika. Sing memakrifatkan jenengan itu adalah Allah, bukan karena kita tekun melakukan zikir sirul asrar. Itu kalau sudah jedok di makrifat itu di situ Pak. Kitanya sudah hilang. Semuanya apapun selain daripada Allah ini sudah fana. Itu toh maksudnya, nafikanlah la ilaha di dalam hatimu, bersihkan selain Allah dalam hatimu, lalu isbatkanlah illallah, Allahnya di dalam hatimu. Itu maksudnya zikir nafi isbat. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Ono to orang ngerti siro sak temene yang mempunyai kehendak memakrifatkan dirimu adalah Allah. Kalau kita masih di posisi merasa aku, belum Pak. Alam ta'lam, belum mengerti. Karena kita masih merasa keakuanku yang berzikir, keakuanku yang nafi isbat lagi itu toh.
Oke, ini memang proses, Pak. Proses pembentukan pembangunan ruhaniyah jenengan di mata Allah dalam rangka makrifat Allah. Makanya saya katakan terkesan seakan-akan makhluknya ini daya upaya mempunyai, seakan-akan. Makanya sering saya ingatkan tentang hadis la haula wala quwata illa billah. Masalah Quran innahu bikulli syai'in muhit. Itu dalam arti supaya jenengan lekas meniadakan keakuan diri Anda. Makanya tanya, biar saya lekas makrifat itu bagaimana? Ketika Anda zikir, lepaskan keakuanmu yang berzikir. Lewat sirul asr itulah tegakkan hanifan, condongkan hatimu, hanya Allah yang berperan di situ, bukan Anda. Itu caranya. Alam ta'lam ana ta orang ngerti sira annata arufa sak temene kemakrifatan panjenengan huwa utawi Allah iku muriduhu alaika. Ngerti ya bahwasanya, apakah kau tidak mengerti bahwasanya kemakrifatan itu atas dasar kehendak Allah. Makanya lekas sampai lepas kehendak, keinginan Anda untuk bermakrifat itu sampai lepas. Artinya jangan diakui keinginan kehendak itu kehendak kita. Ini loh nanti akan mudah sampai niku ngerti perkara sebelum terjadi dalam mukasyafah. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Tapi bukan itu tujuan kita. Kita lihat di dalam sifat wajibnya Allah, di dalam sifat ma'ani. Salah satunya diantaranya adalah irodah, kehendak, keinginan. Itu kan sifat wajibnya Allah, Pak. Berarti kalau irodah sifat wajibnya Allah, makhluk tidak ada hak satupun yang mempunyai sifat kehendak. Tapi nyatanya dalam hati jenengan ada kehendak. Lah berhubung kita merasa keakuan ini makhluk yang masih muncul, maka otomatis kita merasa punya kehendak. Walaupun jenengan berzikir saumur, Pak, tanpa jeda. Kalau akunya masih muncul, kedirian kita makhluk masih muncul, nggak bisa, nggak akan dibuka oleh Allah pintu makrifat, nggak akan. Sakit dipahami? Tapi mohon maaf, sampai gak usah khawatir, gak usah takut apabila terjadi majedub, gak usah khawatir. Terjadi hati jenengan jadab, jangan khawatir. Kalau Anda masih khawatir, maka Anda itu sejak kapan gak percaya sama Allah? Jangan, Pak. Ada keterangan tentang la tasakkikannaka, jangan pernah kau mempunyai mamang dalam hatimu kepada Allah. Mungkin itu di pasal 7, Pak. Makalah ke-7 Syekh Ibnu Athaillah mewanti-wanti kita untuk tidak punya sifat ragu atau mamang kepada Allah. Kan sebab kadang-kadang kita itu dapat opini, dapat masukan dari tetangga atau teman, hei kamu jangan lakukan itu, gendeng nanti lagi itu, tapi biasa mana. Kalau tetangga saya gak kuat gendeng. Memang Pak, jadab itu gendeng, tapi ruhaniyah yang gendeng pada
pada Allah. Artinya ini panjenengan diletakkan diletakkan makom khos mesti seperti ini. Baik hati maupun akal dicabut Allah terkait hubungan terhadap selain Allah pun dikat Allah, diputus. Tapi kalau Allah meletakkan panjenengan di makom khawasul khawas, mboten, sing gendeng itu, yang gila itu cuman hati. Akal tetap bisa bersosialisasi dengan sesama manusia. Oleh karena sistem kita memakai sistem wasilun, maka ujungnya di makom jam'i, jenengan ini besar kemungkinan diletakkan di khawasul khawas. Tapi bisa jadi prosesnya itu jenengan diletakkan khos dulu tapi tidak lama-lama. Mungkin pada waktu sholat subuh menjadi 20 rakaat. Bisa jadi. Walaupun 2 rakaat rukuknya itu sampai setengah jam, nggak terasa Anda, ya gak ngerti, nggak bisa diceritakan, digambarkan dengan apapun nggak bisa. Kadang sujudnya, kadang berdirinya. Makanya saya sarankan jangan jadi imam, jok ngimami subuh-subuh. Nanti aja kalau sudah tanda-tanda khawasul khawas nggak apa-apa. Bapak Ibu, kemarin kita belum mengerti kalau kita berzikir itu yang menzikirkan Allah. Entah kemarin-kemarin kapan. Lah, munculnya makalah ini kita ditegur. Apakah kau tidak mengerti bahwasannya olehnya kau bisa makrifat itu atas dasar kehendak Allah, bukan kehendakmu yang ingin bisa makrifat. Berarti lepaskanlah kehendak di dalam dirimu yang tadinya itu masih muncul untuk bermakrifat pada Allah. Caranya bagaimana? Kembali lagi kepada sistem su'aul basirah ke ainul basirah. Mengimani hanya Allah yang berperan. Terus Mbah Yai Ubed, nek wis tumiba sing, lah sing, nah, ngerti sing? Sing iku bukannya sing yang subjeknya, isim fa'ilnya. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Nek sing apapun ini ya udah, gak usah ngenteni suwi-suwi sak kedepe meripat, udah Allah buka memfutuh thread. Tapi ya iku gendeng namanya lalai pada selain Allah. Memang Allah memutus hubungan rohaniyahmu terhadap selain Allah, memang diputus oleh Allah, diputus. Sekalipun jasad tidak diputus, rohaniyah ini pasti diputus Allah. Berarti gimana Pak? Secara manusiawiyah kita ikuti petunjuk dari Allah, yang Allah mengizinkan terhadap Rasulullah lewat ajaran ini disampaikan pada kita untuk melakukan zikir sirul asrar. Udah, sambil gitu lepas keakuan diri yang melakukan. Udah. Wal a'malu anta muhdiha ilaihi. Amal yang terjadi pada dirimu yang tadi disebut sedikit, koyok-koyok iku hadiah terhadap Allah.
Tapi wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika, apakah imbang amaliyah apapun yang kau lakukan, yang merasa kau lakukan, apakah imbang dengan adanya Allah memfutuh kemakrifatanmu? Mboten imbang. Berarti amaliyah yang sumbernya dari mingkol bin zahidin itu manfaatnya kembalinya pada diri sendiri, tidak pada Allah. Wong Allah gak butuh apa-apa, disembah lo gak butuh. Walaupun ayatnya illa liya'budun, tetapi itu manfaatnya kembalinya pada diri sendiri, bukan pada Allah. Kita melakukan amaliyah apapun didasari dengan mingkol bin zahidin, itu manfaatnya, barokahnya, misalnya gampangannya cara syariat, itu kembali pada diri kita sendiri. Kalau amaliyah itu jenengan katakan sebagai hadiah terhadap Allah, sebab dengan begitu Allah memfutuh, membuka pintu kemakrifatan jenengan, boten imbang Pak, boten imbang. Apa yang diberikan Allah terhadap kita berbentuk makrifat anugerah ini boten imbang. Anugerah ada dua. Man arodat dunya fa'alaihi bi ilmin. Apa? Terkait kesuksesan duniawiyah, anugerah itu, tapi bersifatkan duniawiyah, jasmani jenengan secara syariat masih dikatakan bisa meninggalkan larangan, menjalankan perintah, itu anugerah secara jasmani, secara duniawiyah. Tetapi anugerah yang paling mulia di mata Allah adalah Allah membuka pintu makrifat jenengan. Itu hubungannya dengan rohani, bukan jasmani. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusto. Anugerah al-wusto, kemakrifatan pada Allah, bahasa ilmu sejati yaiku yang disebut sholat daimun, as-sholatun daimun, sholat sing langgeng 24 jam tanpa henti. Itu anugerah yang paling mulia. Dalam ayat lain Allah katakan, apa kenikmatan kebutuhan dunia itu penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu wal akhiratu khairu wa abqa. Ini anugerah ukhrawiyah, anugerah ruhaniyah jenengan, kemakrifatan pada Allah. Inilah yang Allah tuangkan dalam satu ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang paling luhur, paling tinggi di sisi Allah adalah takwa. Takwa melibatkan tiga hal: ilmu, amal, istiqomah. Ilmu ajaran dinut tauhid, amal adalah mingkol bin zahidin, istiqomah terus menerus. Bapak Ibu, memang kayaknya Gusti Allah membuka, memfutuh kemakrifatan kita koyok ilak karena zikir yang kita laku. Koyoknya ya, kayaknya seperti itu memang. Nggak apa-apa karena kita prosesnya ada di situ. Tapi kalau sudah jeduk makrifat, bukan. Oh ternyata kehendak makrifat itu kehendaknya Allah, bukan kehendak kita. Akhirnya di situ nanti. Ya sudah, kalau sudah di situ, udah Pak, nggak ada yang dibahas sudah. Lah sudah jedok ya, tahu jedok nih? Sudah jedok, ya udah. Al-a'malu anta muhdiha ilaina. Jangan dianggap
amaliyah yang mingkol bin zahidin itu sebagai hadiah pada Allah, bukan. Tetapi wa aina matuhtihi ilaihi, mohon maaf, imbang enggak amaliyah yang bersumber dari mingkol bin zahidin itu, amaliyah itu dibanding diimbang no dengan Allah membuka ma'rifat, enggak. Terus atas dasar apakah Allah membuka kemakrifatan jenengan? Kalau tidak karena zikir itu, kalau tidak karena amaliyah yang bersumber dari mingkol bin zahidin. Inilah Pak yang kumaksud in aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Berarti kalau sudah sampai di situ, bahas amaliyah sudah tidak, bahas apapun sudah tidak. Kalau boleh saya katakan, yo atas kehendak Allah sendiri. Lepas semuanya. Oleh sebab itu tolong jenengan ketika melakukan zuhud, zikir baik di dalam secara umum maupun khusus, baik secara jasmaniyah itu tadi kita masih campur dengan urusan dunia, atau jasmaniyah sudah lepas dari urusan dunia, keadaan rohaniyah sampai uncul no mingkol bin zahidin, hati yang sudah tidak mengakui kalau diri kita yang melakukan. Udah mudah Pak, ini tadi langsung makrifat langsung buka, makrifat langsung buka. Jadi tandanya ketika jenengan iki diterjadikan Allah sebuah amaliyah apapun, secara otomatis koneksi tali di dalam rohaniyah Anda dengan Allah itu nggak putus, lam fisomalaha, nggak bisa putus. Fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Al-Baqarah 256. Nggak putus karena sampai pegang rapat. Jadi apapun yang terjadi pada aktivitas jenengan, hati secara otomatis makrifatnya pada Allah, mandangnya ruhaniyah sampai pada Allahnya, bukan pada makhluk. Akhirnya jatuhnya iman jenengan karena ku Allah, karenaku Allah. Inilah yang dimaksud setiap niat apapun di dalam urusan ubudiyah mesti ditutup lillahi ta'ala. Jadi maksudnya sampai Rasulullah dawuh tentang masalah niat, sah dan tidaknya suatu amaliyah itu tergantung pada niat. Innama a'malu bin niat. Betul-betul murni tauhidnya atau enggak? Kalau betul-betul murni, maka itulah yang di mata Allah sebagai amalan makbulan, ya di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah jenengan jangan khawatir, apalagi mamang gelisah, amaliyah yang sedikit mingkol bin zahidin itu terus tidak membuka pintu makrifat sampai, jangan sampai lepas. Artinya empun diakui, jangan diakui walaupun terjadi pada diri kita banyak atau sedikit amaliyah yang bersumber dari keadaan hati yang condong pada Allah, jangan muncul aku hamba, gitu loh Pak, maksud saya. Sebab dengan begitu itulah tanda kalau Allah membuka pintu makrifat jenengan kali kula. Tapi resiko nih Pak, nyuwun sewu,
Anda pasti hati Anda diputus oleh Allah dengan hubungan urusan selain Allah, secara rohaniah diputus. Artinya hati jenengan sudah dilalaikan Allah, ditiadakan Allah terkait makhluk. Nah, detik-detik itulah tatmainul qulub. Hati jenengan ikut dalam keadaan damai, dalam keadaan ayem, enak dan lain sebagainya, nggak bisa digambarkan. Bahagianya nggak bisa jenengan gambarna dengan apapun, nggak bisa.